Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya, ini juga sedikit unik gitu ya. Ada minimalisnya di area. Kalau lebih banyak lagi kendaraannya bisa ditaruh di mana? Nah, kalau kita lihat sekilas area carport dan area depan rumah ini, kesan pertama yang timbul ketika melihat rumah ini dalamnya. Teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur ya, atau timurnya Surabaya karena suratnya bukan surat Surabaya lagi. Kita lagi ada di The Oso ya. Jadi The Oso ini adalah salah satu perumahan baru yang sekarang lagi buka klaster baru teman-teman ya. Namanya The Trust ya. Di The Trust ini kita mau lihat salah satu unit rumah yang lebar teman-teman. Ya, kalau biasanya kita lebar 5, lebar 6, tapi di perumahan ini rata-rata lebarnya gede-gede sekitar 7 meteran teman-teman. Oke, nah sebelum itu kita cek dulu lokasinya di mana. Jadi The Oso ini juga strategis teman-teman, sama seperti Tambak Oso, sama seperti Cemandi gitu ya. Nggak jauh-jauh dari situ, sekitar 5 menitan kita sudah sampai ke Mer dan tol Tambak Sumur atau Pondok Chandra. 5 menit ya. Terus kita ke UPN, ini cuma 10 menitan aja. Ke daerah Wiguna juga cuma 5 menitan, jadi benar-benar dekat kemana-mana. Ke rumah sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra juga sangat dekat teman-teman, sekitar 5 menitan. Terus kita mau ke pusat kota Surabaya, ini sekitar 20-30 menitan. Ke Galaxy Mall, ke daerah Pakuwon, itu juga sekitar sama 20-30 menitan. Jadi sangat strategis dan dekat ke area komersil di Surabaya Timur. Nah, kita cek dulu teman-teman lingkungan rumahnya. Jadi memang lingkungannya lagi pembangunan ya. Untuk ruas jalannya sendiri ini sekitar 7 meteran teman-teman, 7-8 meteran ya. Ini bisa dilalui 2 mobil gitu ya. Dan konsep di klaster ini memang nggak pakai pagar. Jadi kalau kita masuk ini kelihatan ruas jalannya lebar banget karena nggak ada bias dari pagarnya gitu ya. Nanti ini bakal dipaving tenang aja dan nggak akan banjir teman-teman. Nah, untuk unit yang mau kita lihat ini ukurannya 7x13 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fasad depannya, ini juga sedikit unik gitu ya. Karena ada mozaik-mozaik gitu ya. Ada sedikit unsur Timur Tengah, tapi juga ada tetap elegannya, ada minimalisnya di area granit fasad atasnya teman-teman. Di sini mereka juga nggak pakai warna yang neko-neko, pakai warna coklat dan krem untuk tembok dalamnya gitu ya. Nah, karena ini lebar 7, kita beralih ke area carport ya. Carportnya ini bisa untuk 1 mobil teman-teman, tapi masih longgar banyak gitu ya. Jadi mobil besar, mobil kecil silahkan ditaruh di sini dan masih longgar, masih cukup untuk motor atau sepeda. Kalau teman-teman punya kendaraan lebih, sangat bisa ditaruh di sini. Kalau lebih banyak lagi kendaraannya bisa ditaruh di mana ya? Di sebelah kiri ini ada taman juga teman-teman ya, yang difungsikan sebagai penghijauan ke depannya gitu ya. Di taman ini cukup besar juga karena ini lebarnya 7, jadi ini sekitar 4 meter, yang taman ini sekitar 3 meteran. Di taman ini ya sudah ada tanahnya, ada tandon air yang pasti di depan. Terus ada sanyo ya, ada stop kontak juga di sana, jadi bisa kita tinggal pasang aja. Nah, untuk area garasi sendiri teman-teman, ini ada septic tank ya. Jadi septic tanknya di depan, kita nggak perlu masuk-masuk ke dalam rumah. Nah, kalau kita lihat sekilas area carport dan area depan rumah ini dari jalan naik sekitar 20-30 sentian, jadi aman, nggak akan banjir teman-teman. Nah, untuk keran airnya kita bagian di depan sini teman-teman, jadi tetap bisa cuci mobil gitu ya, aman untuk operasional air. Nah, kalau kita lihat sekelilingnya di samping-samping ini nggak ada pagar yang nutupin samping rumah gitu ya. Jadi tanpa pagar bisa kelihatan lebih luas lagi dan lebih besar lagi teman-teman. Nah, area carport ini nggak pakai keramik tapi dicor biasa, di plester biasa seperti ini pakai semen gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian terasnya teman-teman. Ya, jadi teras rumah ini karena lebar 7 masih banyak space tanah gitu ya. Nah, di area teras ini juga termasuk lebar gitu ya. Ini lebarnya sekitar 2 meteran, 2 meter kali 2,5 meter. Jadi teman-teman bisa naruh kursi di sini, barang-barang di sini masih bisa tanpa mengganggu mobilisasi kita masuk ke dalam rumah gitu ya. Jadi tetap aman kalau teman-teman mau nongkrong sore-sore masih bisa di teras rumah ini. Dan di area atasnya sudah dicor seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu kanopi gitu ya. Perlu kanopinya di area carport aja teman-teman. Ini ada beberapa contoh di tetangga-tetangga kita gitu ya. Ini sudah dipasang kanopi mulai dari carport sampai area teras ini agak maju sedikit, tapi di bagian teras ini sudah ketutupan dengan area cor-coran ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya.
Kesan pertama yang timbul ketika melihat rumah ini dalamnya, ini sangat tinggi teman-teman ya, ceilingnya. Ini sekitar 4,5 meter ya, 4,5 meter itu benar-benar tinggi gitu ya. Kalau kita lihat dari fasad depannya ini kelihatannya kayak rumah 2 lantai, tapi padahal dalamnya 1 lantai aja karena ceilingnya tinggi teman-teman. Nah sekarang kita lagi di area ruang tamu. Ruang tamunya ini juga lumayan besar gitu ya. Ini sekitar 3,5 meter kali 3 meteran. Jadi sangat gede. Kalau di sini mau dijadikan tempat ruang keluarga pun masih bisa karena space-nya benar-benar besar teman-teman. Nah ada sedikit hal unik gitu ya di area kanan ini. Jadi karena ceilingnya tinggi dan fasadnya menonjol ke depan, ada sisa ruangan di atas ya. Nah, kalau jadi tadi sudah jelajah di rumah ini belum ada gudang mini. Nah, mungkin di bagian atas ini bisa dijadikan sebagai gudang teman-teman atau tempat penyimpanan sehingga space yang bagian atas tetap bisa digunakan dengan maksimal gitu ya. Untuk flooringnya mereka di sini pakai granit 60-60 coklat standar ya seperti biasa. Dinding-dindingnya mereka pakai warna krem gitu ya, kuning krem. Tapi kalau kena cahaya ini benar-benar agak timbul warnanya agak cerah gitu ya, agak kekuningan. Tapi masih oke karena dari depan nanti ke pintu juga mereka tetap matching warnanya coklat teman-teman ya. Di rumah ini dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jadi untuk 1 lantai kamarnya gede-gede banget teman-teman. Nah kita coba ke area kamar yang pertama. Oke, ini adalah kamar yang pertama di lantai 1. Ukurannya sekitar 3 kali 3 meter teman-teman. Dan hal unik lainnya dari kamar ini adalah mereka ceilingnya juga kedapatan ceiling tinggi ya, sama seperti di ruang tamu tadi atau di main roomnya. Ini sekitar 4,5 meter juga dan konsepnya juga sama, ada beberapa part yang menonjol ke depan, jadi bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan atau mau dibikin semacam mezanin gitu ya, mau di interior kayak mezanin jadi ada 2 tempat tidur semacam bunk bed gitu, itu masih bisa karena di sini space-nya masih banyak teman-teman ya. Untuk speknya sama. Terus ini juga dikasih jendela yang bisa dibuka teman-teman ya. Nah ini udaranya bisa masuk, cahaya juga bisa masuk, jadi kita lebih enak gitu ya. Meskipun di sini pakai AC, sirkulasi udara oke karena ceiling, tapi tetap jendelanya bisa dibuka gitu ya. Nah kita mau bahas dulu pintunya. Nah ini sebenarnya pintunya ini standar teman-teman. Cuman karena mereka matchingin dari depan ya, konsep warnanya kan coklat krem gitu. Nah mereka di pintunya pun juga tetap dicat warna coklat, jadinya lebih cantik teman-teman. Nah di depan ruangan ini, di depan kamar ini ada 1 space juga. Jadi memang bukan open space, dibagi beberapa ruangan. Di ruangan ini adalah tempat untuk kita bisa taruh meja makan, bisa masak ya. Yang pasti di sebelah kanan ini ada dapur juga yang sudah dicor gitu ya. Ini dapurnya 1 line aja. Bawahnya teman-teman bisa kasih kabinet bawah dan atas juga bisa dikasih. Untuk granitnya juga sama seperti granit flooring ini. Jadi teman-teman bisa mix and match sendiri warnanya dan interiornya mau seperti apa, bisa langsung gitu ya. Nah di sini juga disediakan saluran air ya, sudah ada, tinggal kita tambahin kerannya sendiri dan juga ada sink gitu ya. Jadi lumayan lengkap lah ya. Jadi meskipun tidak open space tapi kita dapat ruangan yang lebih private di area dalam gitu ya. Sebelum ke kamar yang satunya, di sebelah dapur ini ada kamar mandi ya. Kamar mandinya juga lumayan besar teman-teman. Nah kamar mandi ini sekitar 1,5 meter kali 2 meteran gitu ya. Ceilingnya juga lumayan oke, sekitar 3 meter. Dinding-dindingnya juga sudah di keramik. Ini 2 meteran ya, sama kayak pintu. Oke, untuk fasilitasnya sudah ada kursi duduk yang pasti, sudah ada shower, jadi lumayan lengkap gitu ya. Terus untuk lantainya sendiri ini granitnya lebih kecil gitu ya, dan menjorok ke bawah teman-teman, jadi agak menurun gitu ya. Nggak perlu leveling atau nggak perlu split level. Nah sudah menurun, jadi airnya kebuangnya enak gitu ya. Nah sekarang kita coba ke kamar yang satunya. Oke, ini adalah kamar terakhir ya, karena rumah ini 7 kali 13 dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kamar ini kamar yang terakhir, ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3 meteran teman-teman. Dan konsepnya sama seperti kamar yang barusan gitu ya, kamar yang tadi. Ini ceilingnya juga tinggi, cuman mereka nggak ada space untuk ditaruh barang-barang atau jadikan tempat penyimpanan. Jadi langsung full ke atas sekitar 4,5 meter, dan ceiling yang kedua levelnya lebih rendah yaitu sekitar 3,5 meteran. Jadi oke. Untuk speknya juga sama. Di bawah ini flooringnya mereka pakai granit 60-60 coklat standar, dindingnya juga pakai cat yang sama warna kuning krem.
gitu ya, dan oke, sirkulasi udaranya enak meskipun kita di belakang gitu ya. Apalagi ketambahan jendela ini teman-teman ya. Jadi jendela ini tetap bisa dibuka. Di kamar depan tadi dapat view depan, kalau ini dapat view belakang gitu ya. Dapat view jemuran nantinya. Tapi tidak apa-apa, yang penting udaranya dan cahayanya bisa masuk ke dalam kamar. Oke, nah kita coba cek di belakang part terakhir ada apa. Oke, ini adalah halaman belakang dari rumah ini. Masih ada space tanah teman-teman di belakang sini. Kalau teman-teman mau bangun satu ruangan lagi untuk kamar tidur ART misalkan di sini bisa. Tapi kalau teman-teman butuh untuk jemur baju, area servis mau ditutupin supaya bisa jadi ruangan yang semi outdoor, di sini juga bisa karena ukurannya juga lumayan panjang teman-teman. Ya, jadi bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan. Ini sekitar 1,5 meter kali 3,5 sampai 4 meteran. Jadi bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di The Oso gitu ya, sangat strategis juga, dekat kemana-mana. Lokasinya ada di domisili Surabaya Timur, tapi suratnya ikut surat Sidoarjo. Nah, rumah ini ukurannya 7x13, jadi luas tanahnya 91 meter persegi dan luas bangunannya 50 meter persegi teman-teman. Dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi gitu ya, ada carport di depan yang bisa untuk beberapa kendaraan, mobil dan motor juga masih sangat cukup. Ceilingnya tinggi gitu ya. Listriknya 1300 dan airnya sudah PDAM teman-teman. Nah, jadi mau jelasin dulu, yang pertama ada promo apa aja di The Oso ini. Yang pertama, rumah ini kalau teman-teman ambil cara bayar KPR, ada subsidi DP senilai 25 juta. Jadi teman-teman bayar cuman mulai dari 6 jutaan aja gitu ya. Yang kedua, kalau biasanya teman-teman ambil rumah UTJ-nya 10 juta, nah di sini itu cuman 5 juta aja teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak, teman-teman bisa langsung dapetin rumah di The Oso ini. Dan untuk teman-teman yang mau KPR ini sudah termasuk juga free BPHTB, AJB, balik nama, dan biaya akad realisasi selama 30 hari kerja ketika teman-teman sudah booking rumah ini. Jadi memang ada ketentuan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, kalau teman-teman butuh info lebih lengkap lagi tentang rumah ini atau mau tanya, mau survei di The Oso ini, langsung aja teman-teman kontak Jedit ya, nomornya ada di bawah ini, karena nggak cuma tipe ini aja yang available, masih ada beberapa tapi masih dibangun teman-teman ya. Kalau teman-teman mau survei langsung kontak Jedit aja, nomornya ada di bawah ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, mumpung semuanya belum naik gitu ya. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.